Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mila Afifah Wandiningsi dengan NIM 066 dan rekan saya Tasya Nadia Nur Ajija dengan NIM 072. Di sini, kami menganalisis mengenai iklan Yakult. Sebelum memasuki materi, saya akan menayangkan terlebih dahulu iklan Yakult tersebut. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Bakteri baik, L-Casein, menekan bakteri jahat. Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Yakult dengan L-Casein dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Proyektornya ke sini. Semua kelihatannya baik. Tapi awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar L-Casein dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Ususmu, minum Yakult tiap hari. Yuk, kita cari tahu bagaimana cara kerja Yakult dalam usus. Ada lebih dari 100 triliun bakteri di dalam tubuh kita. Dan dalam usus, bakteri baik dan merugikan tidak seimbang. Bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita butuh Yakult. Dengan minum setiap hari, bakteri L-Casein dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Jadi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nama saya Tasya Nadia Nur Ajija dengan NIM 51111811072. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing communication menurut Philip Kotler and Kevin Keller 13 jilid 2. Marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Intinya, marketing communication ini mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan bersama konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kategori alat komunikasi. Di sini, alat komunikasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada iklan. Yang kedua, ada promosi penjualan. Yang ketiga, ada acara dan pengalaman. Yang keempat, ada hubungan masyarakat dan publisitas. Yang kelima, ada pemasaran langsung dan pemasaran interaktif. Yang keenam, ada pemasaran mulut ke mulut. Yang ketujuh, ada penjualan personal. Di sini, kelompok kami memilih salah satu alat komunikasi, yaitu iklan. Iklan menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Iklan dapat membangun citra jangka panjang bagi produk atau memicu penjualan cepat. Di sini kami menayangkan contoh iklan Yakult yang berupa poster. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Yakult. Yakult adalah minuman prebiotik yang mirip dengan yogurt yang dibuat dengan fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Selanjutnya ada sejarah Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi. Penemu susu fermentasi ini adalah ahli mikrobiologi Jepang bernama Dr. Minoru Shirota. Beliau berasal dari Kyoto Imperial University, Jepang. Pada tahun 1921, Dr. Minoru Shirota meneliti bakteri baik dan berguna yang kemudian dinamakan L-Casein Shirota strain. Bakteri ini berhasil dikembangbiakan pada tahun 1930. Pengenalan bakteri ini dilakukan pada tahun 1935. Pusat penelitian susu fermentasi ini berada di Yakult Central Institute yang didirikan tahun 1967. 300 tenaga ahli melakukan penelitian tentang manfaat bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Keunggulan Yakult antara lain aman bagi manusia, tahan asam lambung, dan bakteri tetap hidup sampai di usus kecil. Kemudian, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Yakult merupakan satu-satunya minuman probiotik yang mengandung manfaat bagi tubuh manusia, yaitu bakteri Lactobacillus casei Shirota strain. Dan Yakult memiliki cita rasa murni tanpa tambahan rasa. Kemudian yang kedua yaitu weakness.
alat distribusi Yakult masih menggunakan angkutan darat. Yakult hanya memiliki satu varian rasa, dan desain botol Yakult yang kecil akan membuat konsumen merasa bosan. Yang ketiga, ada opportunities. Terbukanya peluang pada pasar global dan domestik untuk ekspansi pasar dan pola hidup konsumen yang saat ini masih memperhatikan kesehatannya. Yang terakhir, ada threat. Adanya substitusi untuk minuman sehat, ada beberapa konsumen yang bosan terhadap produk Yakult, dan adanya kenaikan harga pada bahan baku. Yang terakhir, ada analisis dari iklan Yakult tersebut. Iklan Yakult ini digunakan sebagai media promosi. Minuman ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang ingin sehat dan pencernaannya lancar. Cara penyampaian pesan dalam iklan Yakult ini sangat menarik dan ada pergerakan atau tarian yang menyenangkan untuk ditonton. Yang mana bergerak atau menari itu sendiri dapat membuat orang sehat ditambah dengan mengkonsumsi Yakult itu sendiri. Hal itu membuat audiens atau konsumen berpikir bahwa Yakult ini membawa pengaruh positif bagi kehidupan sehari-hari untuk setiap orang yang mengkonsumsinya.